Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 ini adalah salah satu contoh ayat yang terkenal karena ini perkataan Yesus yang bagi banyak orang ini sangat dibutuhkan ya. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa ayat ini terkenal dan banyak orang yang suka membacanya atau merenungkannya ya, atau bahkan sering dikhotbahkan juga, karena memang banyak sekali orang yang letih lesu, ya, letih lesu dan berbeban berat. Dan tidak hanya orang yang kerja di perusahaan atau punya usaha atau karena punya masalah, tapi termasuk orang-orang yang terlibat aktif dalam pelayanan. Juga termasuk orang-orang yang mungkin full timer, bahkan pendeta, gembala, ya, bisa sekali letih, lesu dan berbeban berat. Nah, Tuhan bilang di sini, ayo datang kepadaku, ya. Kamu yang perlu punya niat untuk datang kepada aku. Dan janjinya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. You will find rest ya, dalam terjemahan yang lain itu. Kamu akan menemukan kelegaan ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, setelah datang kepada Yesus itu tidak hanya datang, kemudian mungkin kalau kita datang di persekutuan doa itu kita didoakan, ditumpangi tangan ya. Tapi tidak hanya itu. Dikatakan di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi yang pertama datang kepada Yesus, ya. Yang kedua itu pikul kuk, ya. Kuk itu lambang pasangan. Ini konteksnya kalau ada lembu atau sapi dipakai, biasanya tenaganya itu untuk memutar batu kilangan, ya, untuk memeras anggur atau untuk tenaganya itu dipakai untuk mungkin seperti menggiling gitu ya, dengan batu kilangan yang besar sekali. Dan biasanya itu ada sepasang ya, ada, atau untuk membajak juga misalnya gitu ya, itu ada sepasang lembu misalnya. Nah, kalau dibilang kuk itu yang kupasang itu enak, ini menunjukkan bahwa ada lembu yang sedang diajar untuk bisa bergerak ya, mengikuti tugas dia ya, waktu dia pikul kuk itu ya. Jadi ada anak lembu yang masih kecil, kalau dia ikuti yang seharusnya, maka kuk itu, bagian yang berat itu dipikul oleh induknya atau lembu yang lebih dewasa. Nah, jadi istilahnya dibicara, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu kuk yang dia pasang kepada kita, maka kita akan merasa enak. Kuk yang dia pasang itu enak, bebannya nggak berat. Kenapa? Karena bagian yang berat itu dipikul oleh Yesus, oleh Tuhan. Ya, belajarlah padaku. Ya, jadi kita ada hal yang perlu kita pelajari. Ya, ada hukum-hukum rohani yang perlu kita pelajari dan hidup di dalamnya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ini yang perlu kita ingat ya, kalau kita mengikuti tuntunannya, kita datang kepada dia, kita memikul kuk yang dia pasang, artinya kita melakukan tugas yang ia perintahkan kepada kita belajar daripada dia, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk atau tugas yang dia berikan buat kita itu enak dan bebannya pun ringan. Karena sebenarnya Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Ya. Saya suka
baca dalam terjemahan bahasa Inggris The Message ya. Ini uh, bagus sekali ya. Are you tired, burn out on religion? Ya. Apakah kamu capek? Ya, kamu letih, kamu hangus ya istilahnya, apa namanya istilahnya itu ya, terbakar gitu ya, gosong begitu ya, udah habis-habisan gitu istilahnya. Come to me, datanglah kepadaku, get away with me and you will recover your life. Ayo retreat bersama aku, kira-kira begitu. Ayo jalan bersama aku ya. Dan hidupmu tuh akan pulih kembali ya. Kamu akan memulihkan kembali kehidupan kamu. Kamu akan segar kembali. I will show you how to take a real rest. Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana untuk beristirahat atau memperoleh kelegaan yang sesungguhnya. Ya. Walk with me and work with me. Berjalanlah bersama aku dan bekerjalah dengan aku. Watch how I do it. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. Ya, contoh aku, lihat aku tunjukkan caranya seperti apa. Learn the unforced rhythms of grace. Ya, ini yang bagus sekali ya. Ini saya baru dapat pengertian itu ketika baca terjemahan ini. Pelajarilah bagaimana mengikuti irama anugerah yang tidak dipaksakan. Ya. Jadi artinya bukan karena kekuatan kita, ya, nggak kita paksakan ya. Kalau kadang-kadang misalnya mau menyembah kita, paksa, kalau doa seperti mau paksa Tuhan, ya nggak seperti itu, ya. Ya, learn, ya, pelajarilah the unforced rhythms of grace. Ayo belajar bagaimana bisa mengenali irama anugerah itu yang tidak dipaksakan ya. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Aku tidak akan memberi kamu beban yang berat atau sesuatu yang membuat kamu itu jadi sakit atau luka ya. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Ya. Tetaplah bersama dengan aku, ya, dan kamu akan belajar untuk hidup dalam kemerdekaan dan ringan ya, enjoy artinya. Jadi ini bicara tentang tidak hanya kehidupan ketika kita bekerja ya di perusahaan sekuler secara umum ya. Tapi ini bicara juga tentang kegiatan pelayanan. Karena kadang-kadang kita ini bisa saking sibuknya kita ingin menyenangkan Tuhan ya, seperti Marta itu di Betania, bagaimana dia sibuk sekali melayani sampai akhirnya dia marah ya. Karena dia lihat si Maria kok nggak bantuin dia. Nah, dia protes sama Tuhan. Di dalam hidup kita ini sebenarnya ini sering terjadi ya tanpa kita sadari. Apapun masalahnya, mungkin lingkungan, tekanan, atau situasi apapun ya, itu bisa saja terjadi di sekeliling kita. Tapi apakah kita mengizinkan Tuhan itu take over ya, mengambil alih, ataukah kita mau kerjakan sendiri dengan cara kita? Nah, kalau kita pakai cara kita akan capek ya. Kita akan stres. Nah, sebaliknya kalau kita belajar untuk berjalan bersama dia, bekerja bersama dia, memperhatikan bagaimana ia menanganinya, kita akan teduh. Walaupun masih ada badai yang sedang kita hadapi. Tapi di dalam itu bisa teduh. Ya. Kita bisa sedang mengalami situasi yang berat, tapi di dalam itu ada keteduhan. Itu yang namanya real rest ya, keteduhan yang sejati itu di situ. Nah, kita perlu belajar juga ketika sedang dalam situasi seperti itu, jangan izinkan pikiran itu nyerang kita, ya, mencengkeram kita. Nah, kita perlu belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan dan mengizinkan keteduhan yang Dia berikan itu mengontrol kita, ya, membungkus kita, ya, menguasai kita. Ada banyak hal tanpa kita sadari ya, waktu kita lakukan itu kita merasakan
beban yang berat ya. Contoh dalam doa juga ya. Markus 11 ayat 24 ini perkataan Yesus tentang doa. Dia berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, dalam doa itu, ini satu kalimat yang seringkali sulit ya bagi sebagian orang untuk dipahami. Dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan ya, apa saja loh ya. Jadi doa itu ternyata sangat private ya sifatnya. Sampai hal-hal yang mungkin kita nggak berani nyatakan kepada orang lain, Tuhan itu care, Tuhan itu peduli. Dikatakan di sini, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi waktu kita berdoa, kita percaya kita sudah menerimanya, baru hal itu terjadi. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ya, sebenarnya ketika kita berdoa, kita putuskan untuk percaya bahwa kita sudah menerimanya. Itu sebenarnya memang sudah terjadi, tetapi di dunia roh ya sudah terjadi. Nah, waktu kita tetap percaya, pegang itu, memang butuh waktu, maka hal itu akan termanifestasi ya dalam dunia nyata ya, dunia real gitu istilahnya. Dan saat itu menjelang terjadi, biasanya tekanan, peperangan tuh makin kuat ya. Kita kadang-kadang ditekan begitu rupa oleh keadaan, rasanya mau nyerah gitu. Terus cerita yang sama tuh mirip dengan pengalaman Daud. Ya, kita tahu Daud sudah diurapi menjadi raja pada umur belasan tahun, dan saya yakin dia percaya ya bahwa itu akan terjadi, walaupun ada masa-masa mungkin dia meragukan hal itu ya. Tapi puncaknya itu adalah ketika dia tiba di Ziklag ya, lalu ternyata Ziklag itu baru saja diserbu dan orang-orang menangis karena keluarga mereka semuanya ditawan, termasuk keluarganya Daud ya. Dan dikatakan di situ seluruh rakyat itu menangis ya, sampai nggak kuat lagi untuk menangis. Jadi artinya tekanan begitu berat. Nah, pada saat itu rakyat itu mengancam mau membunuh Daud, ya, mau melontari dengan batu. Nah, ini repot ya kalau jadi pemimpin, leader, lalu yang dipimpin itu udah nggak percaya, lalu ngancam mau bunuh. Wah, itu ya game over itu istilahnya. Tetapi kalau kita baca kisah ini, maka dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, dia tertuju kepada Tuhan, dia tanya lagi, dan akhirnya dia kejar musuh itu, dan dia bisa merebut kembali apa yang sudah direbut oleh musuh, ya, termasuk keluarganya. Nah, ini dalam kehidupan kita, mungkin kadang-kadang kita ngalami seperti itu. Ya. Kita perlu datang kepada Tuhan, lalu kita putuskan percaya ya waktu kita sudah doa minta daripada Dia. Nah, kembali ke Matius 11 tadi, ini sebenarnya mirip dengan apa yang dialami oleh Henokh ya di Kejadian 5 ayat 24. Ya. Walk with me, ya, work with me, ya, berjalanlah bersama aku, ya. Bekerjalah bersama aku, ya. Watch how I do it, ya. Perhatikan bagaimana aku mengerjakannya. Ini sudah dialami oleh Henokh ribuan tahun yang lalu. Ya. Dia berjalan bersama Tuhan. Ya, saya terus terang kalau baca ini, ya, kagum sekali ya. Bagaimana ada orang masih hidup di zaman yang bahkan sebelum perjanjian lama ya, karena kan belum ada Abraham, belum ada bangsa Israel, belum ada hukum-hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada orang Israel di Gunung Sinai. Ya.
Tapi manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Sebagian orang dulu kadang-kadang berpikir karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Ya. Tapi kalau kita baca di kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, mereka sembunyi, lalu mereka mendengar suara langkah Tuhan sedang berjalan di taman tersebut, taman di Eden, pada waktu hari sejuk. Dan kemudian mereka mendengar suara Tuhan, di manakah engkau? Ya. Jadi ternyata Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa pun tetap bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita baca juga di bagian-bagian yang lain, kisah mengenai misalnya Kain dan Habel, ya. Ketika Kain membunuh Habel, itu Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu Habel? Ya. Jadi kita melihat ternyata orang-orang di perjanjian lama pun, ya, bahkan yang sebelumnya, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa pun ternyata mendengar, ya, Tuhan bicara. Ya. Cuma masalahnya kenali nggak suara itu. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang menuntun kita, mengajari kita, karena mungkin kita belum kenal suaranya, atau barangkali ya ketutupan dengan berbagai suara yang ada di telinga kita atau di pikiran kita. Nah, tetapi ada orang namanya Henokh. Kalau dibaca di dalam bahasa Inggris itu, Henokh itu menemukan anugerah di dalam Tuhan, ya. Enoch found grace, ya, in God's eyes, ya. Dia menemukan anugerah, ya, di mata Tuhan. Lalu dia akhirnya bisa berjalan bersama Tuhan. Ya, dia walk with God. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan itu seperti kita, sebagai contoh, ya, kita berjalan dengan orang yang punya power, punya kuasa. Misalnya kita jalan bersama seorang gubernur dari provinsi, ya. Kita berjalan bersama presiden dari satu negara, ya. Misalnya, ya, kita jalan dengan Jokowi misalnya gitu. Maka di sekeliling kita tuh ada para pengawal presiden, ya. Dan kita dijaga luar biasa karena kita berjalan bersama pemimpin negeri, ya. Nah, bayangkan hal itu juga terjadi ketika kita berjalan bersama Tuhan, seperti yang dialami Henokh, ya. Walk with God, berjalan bersama penguasa pencipta alam semesta ini. Jadi pasukan malaikat tuh ada di sekeliling kita, ya. Karena itu bagian dari memang yang harusnya terjadi seperti itu, ya. Dan yang luar biasa adalah kalau kita berjalan bersama Tuhan, ya, kita memenuhi apa yang Tuhan katakan di Matius 28 tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, ya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, waktu kita berjalan bersama Dia, seperti Henokh alami itu, walk with God, maka kita akan mengenali suaranya, kita mendengar suaranya, kita belajar nurut, dan satu perkataan dari Tuhan itu bisa mengubah hidup kita selamanya, ya. One word from God can change your life forever. Ini kalimat yang suka diucapkan oleh beberapa hamba Tuhan, ya. Salah satu hamba Tuhan yang saya tahu itu ketika dia pelayanannya berkembang luar biasa, kemudian dia sudah punya pesawat terbang untuk pelayanan, dan dia butuh yang lebih besar, ya, dari pesawat yang dia punya itu. Dia berdoa, dia puasa, dia cari tuntunan Tuhan, lalu dapat tuntunan, ya, dan dia lakukan hal itu. Nah, tuntunannya itu menarik sekali karena Tuhan suruh dia berikan pesawat yang dia sudah punya itu ke pelayanan lain, ya. Dan setelah dia beri dengan cuma-cuma, tidak lama setelah itu dia dapat pesawat baru yang lebih besar, lebih baru dari yang dia berikan itu, ya. Satu perkataan Tuhan itu, ya, kalau kita lakukan itu bisa mengubah hidup kita secara drastis, ya. Itu janji Tuhan, ya. Haleluya.
Amin.